بشيخنا الكميل هو أبو فتح العارفين محمد عود من إسحاقي وله غفران الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Wahasib nafsaka fi kulli khatrah, dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati, dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati, karena geritik itu adalah merupakan awal daripada kehendak, dan kehendak itu merupakan awal daripada perbuatan. Nah, disuruh kita menghitung geritik-geritik hati. Apakah ada geritik hati yang sifatnya kebaikan atau geritik hati yang sifatnya adalah maksiat, atau geritik hati yang sifatnya adalah mubah, perkara yang dibolehkan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hal menghitung diri, muhasabah itu ada terbagi dua. Ada muhasabah qablal amal, memperhitungkan diri sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, muhasabah ba'dal amal, memperhitungkan diri terhadap sesuatu yang sudah dikerjakan. Yang pertama itu adalah memperhitungkan diri sebelum kita melakukan sesuatu. Maksudnya ayyakifa inda awwali hammin, bahwa dia berhenti sebelum ketika pertama-tama menginginkan. Dia berhenti terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang dia inginkan. Berhenti dulu. Wala yubadiru bil amal, tidak langsung mengerjakan, baik itu perbuatan yang mubah atau perbuatan taat, hendaknya tawakuf dahulu, berhenti dahulu sebelum melakukan. Artinya umpamanya perbuatan taat yang timbul dalam hati kita, jangan langsung kita lakukan, karena barangkali ada taat yang lebih utama lagi daripada apa yang kita inginkan itu. Nah, misalnya kita hendak memberikan duit ke sebuah masjid, nah itu satu kebaikan. Jangan langsung kita berikan duit itu ke masjid, tapi tawakuf artinya berhenti dahulu. Kita hitung dulu apakah ada lagi yang lebih perlu dari masjid itu untuk menerima duit kita ini. Nah, itu artinya muhasabah sebelum amal. Karena apabila kita melakukan satu taat dan meninggalkan taat yang lebih utama, maka berarti di situ ada bahagian nafsu, kada semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, misalnya kalau aku berikan duit ini kepada orang sakit nang kada kau berobat, itu lebih ganal, lebih besar pahalanya daripada memberikan duit ini untuk pembangunan masjid. Tapi kita tetap menggunakan untuk pembangunan masjid, nah berarti kita kada ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, pasti akan mencari yang lebih utama di sisi Allah. Pasti mencari yang lebih utama di sisi Allah.
Contoh mudah lagi misalnya, di waktu azan. Di waktu azan itu amal yang paling baik kita lakukan adalah ijabatul muazzin, menjawab orang azan. Tidak ada amal yang lebih baik daripada itu. Orang azan itu yang paling baik adalah menjawab orang azan. Sedangkan kita sedang membaca Quran umpamanya. Apakah kita terus baca Quran kadang menjawab orang azan, atau tutup dulu Quran menjawab orang azan? Di situ amal yang utama adalah menjawab orang azan. Kalau kita terus membaca Quran kadang menghiraukan orang azan, berarti amal kita ini kadang murni karena Allah. Kadang murni karena Allah. Kalau karena Allah jelas mengambil yang lebih utama di sisi Allah, yaitu menjawab orang azan tadi. Jadi itu artinya muhasabah qablal amal, menghitung sebelum beramal. Apakah amal yang kau perbuat ini memang yang lebih utama di sisi Allah, atau yang nomor 2, 3 atau seterusnya. Itu dalam hal taat. Apalagi perbuatan yang haram sudah jelas. Jadi kita bakal hendak melakukan ini, jangan langsung dilakukan, barangkali ini maksiat. Dipikirkan ini maksiat atau kada, haram atau boleh. Kalau ini haram, ta'akhir, dia mundur. Kalau ini boleh, di situ disuruh lagi kita menghitung. Ini aku lakukan kada haram, boleh aja nih. Boleh pun dihitung. Apakah ini boleh? Boleh ini bisa membawa kepada yang haram, atau boleh ini bisa membawa kepada yang boleh terus menerus, atau boleh ini membawa kepada kebaikan. Apabila yang boleh ini membawa kepada kebaikan, maka itulah yang dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kalau itu taat, jangan langsung dulu, kita muhasabah dulu, kita hitung adakah taat yang lebih baik daripada itu. Yang kedua, kalau itu maksiat jelas sudah kita mundur. Yang ketiga, kalau itu mubah ini pun diperhitungkan dulu. Karena ada perbuatan yang mubah tapi akibatnya kena haram. Itu banyak. Perbuatan yang sebenarnya mubah, kita memakai pakaian yang bagus, itu mubah sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan kena kesombongan, keangkuhan. Ini berarti mubah yang membawa kepada yang haram. Kalau kita kada khawatir, ini pakaian bagus, kok kada khawatir, kok kada akan sombong, bahkan bisa membawa aku kepada menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mubah yang membawa kepada kebaikan. Jadi mubah pun kita mesti berpikir dulu, jangan sembarang mubah yang dilakukan. Itu yang dimaksud muhasabah sebelum amal. Yang kedua, ada muhasabah lagi ba'dal amal. Kita menghitung lagi terhadap diri kita tentang yang dia perbuat daripada taat umpamanya. Kita sembahyang, kita bersedekah, kita puasa, kita baca salawat, zikir, sesudahnya itu disuruh kita muhasabah, menghitung apakah taat yang sudah kita lakukan ini sesuai aturannya atau kada. Apabila sesuai, di situ kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Apabila taat yang kita lakukan ini belum sesuai dengan aturannya, dengan haknya, maka disuruh kita istighfar, minta ampun dan berniat untuk memperbaikinya di belakang hari. Setiap taat yang kita lakukan, di situ banyak hak-hak Allah yang mesti dipenuhi. Kita sembahyang, kita baca Quran. Sesudah kita tuntung baca Quran, kita disuruh satu, mengingat tadi baca Qurannya ikhlas kada. Di awalnya ikhlas bang tadi, pertamanya ikhlas, tapi di tengahnya bang ikhlas kada waktu membaca Quran tadi. Amal itu bisa awalnya ikhlas, tengahnya bisa hilang ikhlasnya. Contohnya kita baca Quran sorangan, tiba-tiba ada orang datang,
Orang melihat kita baca Quran, timbul hati kita ada senang, ada gairah. Nah itu ikhlas kita rusak di tengah amal. Nah kita lihat ikhlas kita waktu beramal tadi. Oh sudah ikhlas. Yang kedua, hak amal itu adalah apakah amal kita ini sudah sesuai dengan petunjuk Rasul atau kada sesuai. Nah yang ketiga, kita beramal itu kita syuhudul minnah. Nah, kita telah menyaksikan nikmat Allah yang sampai kepada kita. Nah, kita beramal tadi kita merasa dapat nikmat Allah. Kita merasa dapat hidayah Allah. Kita merasa dapat taufik Allah. Supaya jangan ujub dengan amal. Nah yang keempat, kita melihat merasakan banyak kekurangan kita dalam taat tadi. Nah, banyak hati kita kemana-mana dalam taat tadi. Nah apabila 4 perkara itu sudah kita muhasabah, ada yang kita syukuri, ada yang kita istighfari di dalam perbuatan taat itu. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung orang. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung kalian. Dihitung orang. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung orang. Nah, artinya hitung diri itu artinya kita, misalnya kita zuhur, kita kalau menghitung apa yang kita lakukan mulai subuh. Tadi mulai subuh sampai zuhur kita kalau menghitung berapa dosa yang kita lakukan, kemana mata memandang, mendengar apa yang kita ucapkan, supaya waktu zuhur tuh kita bisa memperbaiki, mensyukuri yang baiknya. Karena asar kita muhasabah lagi antara zuhur ke asar. Maghrib ini kada terlalu jauh, amunnya sehari sekali kejauhan bisa banyak taliungnya. Misalnya muhasabah habis subuh aja 24 jam, itu kebanyakan yang dihitung. Tapi kalau per salat nyaman. Sebelum kalian dihitung orang. Nah kalau dihitung orang karena orang teliti menghitungnya. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang orang. Timbang amal sebelum ditimbang orang. Artinya seorang aja menimbang dulu. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang orang. Karena di akhirat ada timbangan amal. Kita timbang dulu amal kita. Mana kira-kira baratnya? Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan bersiap-siaplah untuk sidang yang besar. Nah, sidang yang besar artinya sidang di hadapan Allah. Itu setiap orang akan disidang oleh Allah. Tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kemana kita gunakan nikmat-nikmat ini, tanggung jawab. Jadi artinya nikmat yang diberikan Allah ini bukan cuma-cuma, bukan kada ada hitungannya, dihitung. Yauma la takhfa minkum khafiyah, pada hari yang tidak tersembunyi daripada kalian sesuatu yang tersembunyi. Kada ada tersembunyinya. Nah di bawah ada keterangan nomor 1, fa innahu ahwanu alaikum bil hisabi ghada, bahwasanya itu lebih mudah atas kalian pada hisab di hari kiamat. Antuhasibu anfusakum al-yauma, bahwa kamu hisab diri kamu sekarang ini. Kalau sudah kita hitung, kita rapiakan, nyaman. Masya Allah. Hakadha ja'at riwayatu hadzal khabar fi kitabil Qusas wal Mudzakirin di Ibnu al-Jauzi sad 43. Wa ja'atil ibarat bi nuskhati jim wazinuha qabla an tuzana alaikum. Ay ista'iddu wa tahayya'u. Arti watazayyanu artinya bersiap-siaplah untuk menghadapi sidang yang agung.
Nomor 3, Allaqat Tirmidzi bi sunanihi bi abwabi sifatil qiyamah kalimat Umar hadi bi labzi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhifful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hanya saja ringan, inting perhitungan pada hari kiamat atas orang yang telah menghitung dirinya pada dunia ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.